Om Swastiastu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Sahabat Indonesia dan sahabat di luar Indonesia yang saya hormati, terima kasih Anda telah menyimak video-video saya dan terima kasih bagi Anda yang telah mensubscribe channel Dokterku dari Bali. Kali ini merupakan video yang ke-26 yang akan membahas tentang bagaimana cara Anda merawat mata Anda. Bagaimana cara Anda merawat mata Anda supaya tetap sehat selamanya sampai hayat di kandung badan. Ini namanya upaya, sahabatku. Upaya. Cita-cita apapun harus ada upaya nyata. Termasuk juga merawat kedua mata kita supaya tetap sehat sampai usia tua. Sampai hayat di kandung badan. Saya akan mulai dari situasi di zaman sekarang. Zaman gadget. Zaman komputeris. Zaman HP. Nah, di sini letak permasalahan di mana teknologi ini penting di dalam membantu mensejahterakan diri kita, memberikan kehidupan yang lebih baik. Jangan sampai gara-gara hal tersebut justru sangat ekstrim mengganggu kesehatan atau merusak mata kita. Kita siasati. Ada ilmunya. Yaitu tentu dibatasi ilmunya yaitu. Ya, kita tidak mungkin bisa lepas, tapi dibatasi. Atau ada upaya-upaya untuk mencegah penggunaan gadget yang berlebihan, komputer yang berlebihan, HP yang berlebihan, supaya tidak merusak mata kita. Ya tentu setiap 2 jam penggunaan, paling kita harus istirahat 15 menit lah. Ya. Apakah kita bangun dari tempat bekerja, jalan-jalan, ya lihat-lihat jauh. Syukur-syukur ada jendela di tempat Anda bekerja, Anda bisa melihat jauh tak terhingga. Nah, bagaimana kalau di tempat kerja kita tertutup di ruangan? Kebanyakan begitu tempat kerja kan di kantor-kantor. Tidak ada jendela untuk melihat keluar jauh tak terhingga. Ya paling tidak Anda istirahatkan mata Anda dari pekerjaan dengan menggunakan alat-alat tadi. Paling tidak 15 menit. Ya, nah itu yang pertama. Nah yang kedua, apa yang harus dilakukan yang kedua? Bahwa sinar matahari mengandung sinar ultraviolet. Di mana sinar ini sangat mengganggu kesehatan mata kita. Makanya kalau Anda berada di tempat yang terik matahari, apakah Anda lancong, apa Anda bekerja di terik matahari, Anda membiasakan diri menggunakan kacamata gelap. Anda bisa membeli kacamata gelap. Tentu yang terbaik adalah sekaligus mempunyai kemampuan untuk menangkal radiasi dari sinar ultraviolet. Biasakan itu. Apalagi Anda sudah berumur ya, di atas 40 tahun, itu bisa terjadi katarak, sahabatku. Bisa terjadi katarak, sahabatku, bila mata kita tidak kita lindungi dengan kacamata gelap di terik matahari. Di samping juga kita berusaha menghindari terik matahari tersebut. Ya, misalnya kita bekerja, jangan melawan matahari, kita membelakangi matahari itu misalnya. Tambahkan lagi topi misalnya. Silakan disiasati supaya paparan matahari berkurang ke mata kita secara langsung. Ya. Nah, itu yang kedua. Tentu yang ketiga, ini umum sahabatku. Tapi benar. Ya, kesehatan semua tubuh kita termasuk mata itu tergantung makanan yang kita makan.
Di sini yang sangat penting adalah makanan yang bergizi, terutama mengandung vitamin, mineral yang cukup, ya, yang khusus memberikan kesehatan kepada mata kita. Ya, makanan yang banyak mengandung asam lemak omega 3, kemudian ada vitamin C-nya, ada vitamin A-nya, ada vitamin E-nya, ada zinc-nya. Nah, tentu semua yang saya katakan tadi itu banyak pada sayur dan buah, ya. Ingat, harus rajin makan sayur dan buah supaya semua tubuh sehat termasuk mata Anda. Ya, jangan ilmunya aja diterima tapi pelaksanaannya nggak ada. Terutama yang punya rezeki, ya, udah bisa membeli buah, ya, sayur yang cukup, pergunakanlah apa yang Anda miliki untuk kesehatan Anda. Tentu zat-zat yang saya katakan tadi itu ada pada wortel, kemudian sayur-sayuran hijau, ya, termasuk daun kelor. Daun kelor tuh khasiatnya luar biasa, banyak khasiatnya. Di samping sebagai antioksidannya cukup tinggi, daun kelor juga memiliki kandungan vitamin A yang cukup tinggi, bahkan mengalahkan wortel, sahabatku. Ya, daun kelor itu. Dan punya fungsi yang lain. Nah, sawi, ya, kacang-kacangan, buncis, dan lain-lain. Variasikan sayur yang Anda konsumsi. Segala jenis sayur silakan. Nah, tentu ikan itu sangat baik. Apalagi Anda bisa beli ikan salmon, ikan tuna. Ya, ikan aja deh. Ikan air tawar. Itu sehat untuk kesehatan secara umum dan untuk mata Anda. Yang ketiga ini adalah faktor gizi. Ya, gizi yang baik, yang sifatnya umum untuk tubuh Anda, ya tentu akan juga memberikan dampak yang positif untuk mata Anda. Apalagi sahabatku? Nah, coba. Yang keempat apa? Bila berenang, apa yang Anda harus pakai? Pakai kacamata renang. Kalau Anda suka menyelam, menikmati indahnya dasar laut, pakai pelindung diri yang lengkap. Di samping mencegah iritasi yang mengenai mata Anda dari air laut, itu bisa melindungi dari tusukan-tusukan benda yang ada di dasar laut atau di tempat Anda menyelam. Kan bisa terlindung matanya, tidak tertusuk. Misalnya, ya, ada batang kayu, ternyata menusuk mata Anda, tidak kena karena ada pelindungnya, kan? Itu pentingnya. Ya, pergunakan kacamata pelindung jika Anda menyelam, baik di laut maupun di sungai, di mana saja. Ya, biasakan itu. Yang kelima, apa sahabatku? Ya, tentunya mengatur pencahayaan di tempat Anda bekerja, di tempat Anda belajar, atur pencahayaan. Dikala Anda tidur bagaimana, dikala Anda bekerja bagaimana. Ya, kalau tidur lebih bagus cahayanya redup sekali. Bahkan semakin gelap semakin bagus. Tidurnya kan lebih nyenyak. Tapi kalau Anda bekerja, Anda perlu penglihatan yang bagus di ruangan tersebut, aturlah pencahayaannya secara alamiah. Supaya seperti matahari gitu loh. Warna cahayanya seperti cahaya matahari. Tidak putih sekali, ya, tidak merah sekali. Jadi alamiahnya seperti cahaya matahari, namun sesuaikan intensitasnya. Terangnya sesuaikan, jangan terlalu terang, juga jangan terlalu redup. Supaya mata ini bisa melihat dengan baik. Kalau kita belajar di meja belajar, tentu cahayanya difokuskan kepada yang kita baca, buku misalnya, bukan ke mata kita. Ya. Dan ingat, tidak perlu terang sekali. Sekarang lampu LED, ya, 5 watt ya sudah cukup. Jangan sampai 10 watt, ya, 15 watt itu. Terang sekali jangan, secukupnya. Tidak redup dan tidak terang sekali. Ya, kalau bisa pilih warnanya yang tidak putih sekali, mendekati warna alami sinar matahari. Ya. Nah, yang keenam, apa sahabatku?
untuk merawat mata Anda biar tetap sehat? Tentu ini sederhana kelihatannya ya, tidur yang cukup, tidur yang cukup. Ini berlaku untuk kesehatan semua. Untuk sel-sel tubuh kita biar kembali recovery, ya, beristirahat sehingga selanjutnya akan sehat kembali. Mata juga perlu, dengan tidur yang cukup mata akan lebih sehat. Ya. Nah, ini sudah merupakan ilmu umum. Tidur yang cukup ini sangat penting untuk kesehatan dan kebugaran seseorang. Bagaimana cara Anda biar tidur Anda cukup 6-8 jam per hari dan nyenyak, berkualitas. Ya. Nah itu, kalau sudah seperti itu, sudah anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk sehat. Kalau sudah bisa tidur yang cukup dan nyenyak, ya, Anda akan sehat dan bugar setelah bangun dari tidur. Yang ketujuh, apa sahabatku? Untuk menjaga kesehatan mata, kembali lagi umum sifatnya. Sama seperti makan yang sehat, tidur yang cukup, olahraga. Ya, yang ketujuh, olahraga yang teratur. Jelas ini olahraga sangat penting, memberikan aliran darah yang lancar ke mata, ke seluruh organ tubuh Anda. Dan juga olahraga akan membuat Anda lebih sehat, tercegah dari kencing manis, tekanan darah tinggi yang justru bisa merusak mata Anda bila menderita penyakit tersebut. Nah, tentu dengan olahraga, Anda bisa mencegah, menghindari, bahkan bisa memberikan kebaikan untuk dua penyakit tadi. Ya. Nah, yang kedelapan, apa sahabatku? Oh benar ya. Udah pinter semua ya. Yang kedelapan, check up mata. Nah ini kadang-kadang kita lelai ya. Sudah 5 tahun, 10 tahun, dan kita sudah berumur 40 tahun ke atas, tidak pernah check up mata. Seharusnya setahun, 2 tahun sekali lah. Kalau tidak ada masalah, ceklah mata Anda. Karena ada penyakit tertentu yang tidak kita rasakan. Akhirnya mencuri penglihatan kita, yaitu glaukoma. Atau yang lain lah ya. Nah glaukoma ini yang kadang-kadang yang tidak ada gejala, itu suatu saat langsung terjadi kebutaan total yang tidak bisa kita sembuhkan. Kadang-kadang tidak bergejala. Ada glaukoma kronis yang tidak bergejala, matanya tidak merah dan matanya tidak sakit. Tapi akhirnya terjadi kerusakan saraf yang permanen, buta total. Makanya dibilang mencuri penglihatan. Si pencuri penglihatan itu penyakit glaukoma. Bagus, plek langsung buta. Nah, kalau sudah kita cek lebih awal kan tahu. Ada tekanan bola mata yang meningkat di kedua mata kita misalnya. Dan juga yang lain ya. Misalnya ada penyakit lain yang lebih awal kita bisa ketahui. Sehingga cepat kita antisipasi. Ya, itu check up mata penting ya. Ya kalau tidak bisa setahun 2 tahun lah. Yang sudah berumur 40 tahun ke atas tanpa ada keluhan apa-apa di matanya ya check up, mengecek tanpa ada problema yang dirasakan di mata. Itu namanya check up. Mengetahui lebih awal ada masalah apa di mataku. Ya. Nah, selanjutnya ke-9. Apa sahabatku? Untuk merawat biar mata Anda tetap sehat sampai nanti. Yang ke-9. Bagaimana? Anda yang suka bekerja sebagai tukang bangunan, yang sering mukul-mukul beton, yang sering maku-maku tembok, harus pakai pelindung mata, sahabatku. Ya, pakai pelindung mata apa saja yang Anda punya. Ya. Jangan matanya betul-betul tanpa pelindung sama sekali. Entah kacamata yang biasa Anda punya, pakai itu. Apalagi ada kacamata pelindung khusus yang betul-betul menutup semua mata.
Karena banyak kasus yang matanya buta gara-gara kena beton, percikan beton. Ya. Kemudian mukul paku, pakunya nancap ke matanya. Akhirnya buta. Gajinya hanya tidak sampai 100.000 per hari, mata kita buta. Cerdaslah di sini. Walaupun dengan kacamata biasa yang murah-murah. Jangan betul-betul keberaniannya tinggi tanpa pelindung sama sekali. Jangan. Ya, kalau suka mukul-mukul sesuatu, beton, ya, kemudian maku, tembok dan sebagainya. Pakai pelindung mata. Termasuk Anda yang suka ngelas. Ya, pakai pelindung mata untuk ngelas yang agak gelap sehingga mata Anda tidak terpapar sinar ultraviolet juga yang begitu keras. Sehingga banyak orang menjadi korban sakit mata gara-gara melihat sinar las, ya. Tumben melihat sinar las senang, sebentarnya matanya berair. Luar biasa perih, sakit, berair terus. Nah, itu. Ya, hati-hati melihat sinar las, terutama yang menonton. Kalau tukang las sudah paham mungkin ya, dia punya alat ya. Tapi Anda yang tumben ngelas, Anda lihat orang ngelas ya, Anda kena. Sebentar lagi Anda ke dokter mata. Ya, nah, dicegah. Tidak usah dah dilihat. Sinar las tidak usah dilihat. Ya, apalagi dengan mata telanjang tanpa pelindung. Ke-10, bila Anda memiliki penyakit kencing manis atau tekanan darah tinggi, rawat dengan bagus sahabatku. Kan ada video saya bagaimana bersahabat dengan penyakit hipertensi dan kencing manis supaya tidak jadi komplikasi. Salah satu komplikasinya ke saraf mata sahabatku. Ya. Ada namanya neuropati diabetika. Rusak saraf matanya karena penyakit kencing manis. Ada juga neuropati hipertensi. Gangguan saraf mata oleh karena tekanan darah tinggi. Buta juga sahabatku. Makanya bukan untuk mata Anda saja, Anda rawat dengan baik hipertensi dan kencing manis Anda dengan bersahabat dengan dua penyakit ini sehingga tidak terjadi komplikasi, salah satunya ke saraf mata. Sampai ke ginjal, ke pembuluh darah, otak, jantung dan lain sebagainya. Bersahabatlah dengan penyakit hipertensi dan kencing manis bila Anda mengalaminya. Ya, jangan takut kencing manis sama hipertensi, jangan takut. Kecil, tapi ajak bersahabat. Ya, itu caranya. Ya, yang sudah sesuai dengan video saya sebelumnya. Ya. Ajak bersahabat, jadilah dokter sendiri, miliki alat dan lain sebagainya. Ya. Edukasi dari saya dan sebagainya. Ya. Yang ke-11, ternyata Anda tidak terpikirkan ini. Ya, rajin melakukan senam mata. Ya. Senam bola mata. Baik Anda merem maupun Anda buka mata, lakukan gerakan-gerakan yang berputar. Nah, ikuti aja, buka matanya boleh. Anda lihat jari tangan Anda ke atas, lihat ke bawah, lihat ke atas, lihat. Terus balik. Nah, itu juga ke atas, ke bawah. Ke atas, ke bawah. Kanan, kiri, kanan, kiri. Bahkan ke pojok-pojok latih, ke sudut-sudut. Ya. Sudut kanan atas, bawah, kiri atas, bawah. Lakukan rutin itu. Itu akan membuat otot-otot mata Anda juga sehat, sehingga aliran darah di mata Anda juga baik, akan membuat mata Anda lebih sehat. Ya. Nah, yang terakhir sahabatku yang ke-12, kembali sangat beda ya. Tip yang saya berikan dengan tip daripada orang lain. Karena saya membahas tentang alternatif pijat.
titik-titik yang berhubungan dengan mata. Ya seperti ini. Ya, titiknya di pangkal jari kedua, kaki kanan maupun kiri. Ya. Menggunakan alat ini ya. Tekan ya. Tekan sampai 1 sampai 5 detik boleh. Tekan 1 2 3 lepas. Kalau sakit rajin mengambil. Tapi rutin lakukan. Setiap hari boleh. Yang penting rutin dilakukan dan hilangkan sakitnya. Kalau ada sakit. Jadi kalau nggak ada sakit, kita hanya sepintas. Tapi yang jelas rajin lakukan pemijatan daerah tersebut. Di samping titik-titik lain yang Anda lakukan juga, pasti juga ke mata. Contohnya di pelipatan siku, di betis. Itu juga bisa menyehatkan mata Anda. Apalagi Anda rajin facial, ya, daerah sini ada titik untuk mata. Ya. Di sekitar mata juga ada saraf-saraf yang bisa menyehatkan mata. Boleh Anda pijat-pijat wajah Anda facial, itu positif. Ya. Nah, itu sahabatku, ada 12 tip dari saya bagaimana Anda bisa merawat kesehatan mata Anda. Tentu mungkin kalau Anda tanya spesialis mata mungkin lebih mungkin ya. Tapi menurut saya itu cukup. Lebih daripada cukup. Kalau Anda bisa terapkan itu, lebih daripada cukup, sahabatku. Ya. Ya demikian sahabatku. Jaga selalu ya kerma mata Anda. Karena mata adalah jendela hati. Karena mataku adalah jendela hatiku. Mari kita rawat dengan sebaik-baiknya. Dengan tindakan nyata. Bukan hanya teoritis saja. Tindakan nyata diperlukan di sini. Semoga Anda sehat selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Om Santi. 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 Om.